Selamat pagi, saudara. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini kita boleh merenungkan firman Tuhan sekali lagi. Dan hari ini saudara kita akan memulai eksposisi dari kitab Kejadian ya. Saudara, sebelum kita masuk ke dalam 3 pasal pertama dari kitab Kejadian ini, saudara, saya ingin kita sedikit ya mendapat gambaran pengantar dari kitab Kejadian, saudara ya. Nah saudara, yang pertama kita bisa melihat bahwa kitab Kejadian adalah salah satu kitab dari 5 kitab Musa atau yang kita bisa kenal juga dengan Pentateuch gitu ya. 5 kitab yang dipercaya ditulis oleh Musa, saudara. Nah saudara, nama kitab dalam bahasa Indonesia adalah Kejadian ya, dalam bahasa Inggris Genesis. Atau saudara dalam bahasa Ibrani, saudara di dalam kebiasaan orang-orang Ibrani itu nama kitab ada diambil dari kata atau kalimat pertama ya. Dan kata atau kalimat pertama dari kitab ini adalah Bereshit ya di dalam bahasa Ibrani yang artinya in the beginning, pada mulanya ya. Dan saudara, kalau kita mengingat kata Genesis di dalam bahasa Inggris ya judul kitab ini, kita juga mengingat generation, kata generation. Dan saudara, memang kalimat inilah atau frasa inilah, these are the generations of, atau inilah keturunan dari, inilah silsilah dari ya. Saudara, kalimat inilah yang memang membagi seluruh kitab Kejadian, atau di dalam bahasa Ibrani adalah eleh toledot gitu. Dan saudara, di dalam pembagian kitab secara garis besar, saudara, kitab Kejadian itu ada 2 bagian besar. Di pasal 1-11 ada awal mula dunia diciptakan, the origin of creation. Dan di pasal 12-50 dimulai dari kisah Abraham dipanggil oleh Tuhan sampai Yusuf ada di Mesir dan Yakub mati di Mesir. Saudara, di sana ada awal mula sebuah bangsa, awal mula umat pilihan Tuhan, the origin of a nation. Dan saudara, satu disclaimer ya dari kitab Kejadian, saudara, kitab Kejadian ini khususnya mungkin bagian-bagian pertama begitu, sama seperti kitab Wahyu, saudara, ada beberapa atau beragam penafsiran ya. Dan tentu kalau ada beragam penafsiran jadi menimbulkan perdebatan, saudara ya. Nah saudara, hari ini ketika kita memulai eksposisi kitab Kejadian, kita tidak akan memperdebatkan beragam penafsiran ini, tapi secara teologis dan secara spiritual kita akan bersama-sama melihat bagaimana Tuhan berbicara kepada umatnya waktu itu dan juga kepada kita melalui kitab Kejadian. Dan saudara, saya berharap ketika kita memahami kitab Kejadian dari awal sampai akhir, kita tidak melihat kitab Kejadian seperti objek yang harus dibedah gitu ya dengan pemahaman kita. Tapi saya berharap kita melihat ini seperti Agustinus melihat Alkitab. Treat the scripture of God as the face of God. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita merenungkan setiap kisah yang ada di kitab Kejadian ini, mari kita melihat seolah-olah kita sedang berhadapan dengan wajah Tuhan yang sedang menceritakan kisahnya bagi setiap kita. Nah saudara, mari kita mulai dengan membaca lebih dulu 5 ayat pertama dari kitab Kejadian. Saudara boleh membuka di Alkitab masing-masing dan saya akan membacakan bagi kita semua seperti yang tertera di layar. Kejadian 1 ayat 1-5. Demikian firman Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Maka terang pun jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik dan ia memisahkan terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Lalu jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari pertama. Nah, saudara silakan boleh tetap membuka kitab masing-masing karena kita akan melihat bagian demi bagian dari 3 pasal di kitab Kejadian ini. Nah, saudara berbicara mengenai narasi penciptaan, ya, kisah penciptaan khususnya di pasal 1 sampai pasal 2. Saudara mungkin sudah cukup hafal ya akan kisah ini. Saya mau tes dulu coba saudara ya. Hari pertama ya, ada terang dan gelap ya, siang dan malam yang Tuhan ciptakan. Hari kedua apa saudara? Ada jawaban tipis-tipis ya. Kalau yang guru sekolah minggu harusnya tahu nih. Kids leader. Hari kedua apa? Cakrawala ya atau langit gitu. Hari ketiga apa saudara? Waduh, hari ketiga mulai lupa ya. Hari ketiga ada daratan dan lautan. Dan juga ada tumbuhan yang berbiji dan pepohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Hari keempat, apa saudara?
Benda-benda penerang. Nah ini yang jawab kayaknya masih guru sekolah minggu ya. Ada benda penerang yang lebih besar, atau kita kenal mungkin dengan matahari gitu ya. Yang lebih kecil, bulan dan juga bintang-bintang. Hari kelima saudara, apa? Hari kelima? Ini jawabannya dari sini. Ini kayaknya semua nih banyak yang guru sekolah minggu di sebelah sini ya. Hari kelima itu ada binatang di air dan juga di udara. Dan di hari keenam terakhir ada binatang di darat dan juga manusia. Sebenarnya nggak terakhir saudara ya, hari ketujuh dicatat Allah beristirahat. Nah saudara, semua ini apa yang Tuhan kerjakan di dalam narasi penciptaan, saya mengajak kita untuk melihatnya sebagai sebuah ritme. Ritme kerjanya Allah, atau mungkin kalau saya boleh pakai kata liturgi kerjanya Allah di dalam narasi penciptaan. Dan nantinya kita akan melihat bahwa semuanya itu, liturginya Allah, ritme kerja Allah, juga seharusnya menjadi liturgi hidup kita, tatanan hidup kita, ritme kehidupan di dalam hidup kita sehari-hari. Nah saudara, mari kita melihat lebih dulu dari ayat pertama. Ya. Pada mulanya, in the beginning, Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kalimat ini bukan sekedar sebuah kalimat yang membuka kitab Kejadian lalu berlalu begitu saja. Tapi ini sebuah pembuka yang sangat penting dan menjadi dasar. Sekaligus deklarasi mengenai siapa Tuhan dan apa yang Dia lakukan bagi dunia ini. Saudara, pada mulanya Allah, in the beginning God. Saudara, kalimat ini artinya Allah adalah satu-satunya subjek di dalam kisah penciptaan. Tidak ada yang lain. Allah adalah sumber dari segala yang Dia ciptakan. Allah adalah satu-satunya kreator, pencipta dari semua yang Dia ciptakan. Saudara, berarti ketika kita membaca narasi penciptaan, kita bisa melihat bahwa seluruh ciptaan ini ada di dalam kendali Tuhan. Ada di dalam kuasa Tuhan. Dan Tuhan menciptakannya dengan sungguh amat baik. Tuhan tidak melibatkan pribadi lain atau pihak lain. Dialah satu-satunya, pada mulanya Allah. Hanya Allah satu-satunya pribadi yang menciptakan seluruh isi alam semesta, seluruh isi dunia. Dan saudara, yang kedua, di kalimat yang sama dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, kata menciptakan yang dipakai di sini selalu berhubungan dengan aktivitas Allah. Bukan sekedar aktivitas manusia seperti yang kita bisa lakukan, menciptakan sesuatu, menemukan sesuatu mungkin ya. Dan saudara, ketika dikatakan Allah menciptakan, di sini ada nuansa kata ini memiliki kuasa. Ada otoritas yang ilahi ketika Allah berkata berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Allah melihat, Allah menamai. Semua perkataan Allah memiliki kuasa, memiliki otoritas. Dan juga bersifat menghidupkan, generatif. Saudara, bedakan dengan kata-kata yang saya sedang ucapkan atau mungkin yang saudara biasa ucapkan gitu ya. Kalau misalnya saudara yang menjadi orang tua ya mengucapkan kepada anak, mungkin nyuruh anaknya, ayo makan, misalnya anak saya ya. Jet, ayo makan. Dia bisa nurut, dia bisa enggak. Ya. Berarti perkataan saya belum tentu berkuasa atas kehidupan dia. Perkataan saya belum tentu membangkitkan tindakan di dalam kehidupan dia supaya dia bisa makan gitu. Tapi berbeda dengan perkataannya Allah. Perkataannya Allah adalah perkataan yang berkuasa, berotoritas. Apapun yang Dia katakan di dalam penciptaan itu pasti terjadi. Apapun yang Dia katakan itu akan dibangkitkan menjadi sesuatu yang baru dari sesuatu yang tidak ada. Pada mulanya Allah menciptakan, Allah berkuasa atas langit dan bumi. Dan saudara, hal ini semakin jelas ketika kita melihat ayat kedua, saudara. Dikatakan bumi belum berbentuk dan kosong. Saudara, lagi-lagi ada banyak penafsiran mengenai kalimat ini. Tapi saudara, saya mengajak kita untuk melihat bahwa kalimat ini menjelaskan sebuah kondisi yang lifeless. Tidak ada kehidupan. Ketika Allah pertama kali berkata Dia menciptakan langit dan bumi belum berbentuk. Bumi kosong. Kegelapan atau gelap gulita meliputi samudra semesta. Dengan kata lain, bumi tidak mampu untuk membangkitkan kehidupan bagi dirinya sendiri. Tidak ada kehidupan, lifeless
di tengah bumi. Dan karena itu saudara kita bisa memahami bahwa penciptaan itu, seperti kata ilmuwan atau mungkin orang-orang yang ada di luar sana, penciptaan tidak dimulai dari sebuah ledakan. Tapi dimulai dari sebuah tindakan Allah yang membuat sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dari tidak ada kepada keberadaan yang sungguh amat baik. Dari lifeless kepada life worth a living. Nah saudara, ketika kita melihat kata menciptakan juga, kita melihat ada tindakan Allah yang sempurna. Sekali lagi kalimat ini menegaskan, Allah tidak memerlukan pihak lain. Allah tidak memerlukan orang lain. Allah tidak memerlukan bantuan apapun untuk menciptakan alam semesta ini. Untuk menciptakan bumi, saudara. Saudara, mungkin kita pernah baca beberapa penafsiran dan berkata bahwa ini seperti cerita tandingan gitu ya. Dengan kisah-kisah penciptaan yang ada pada waktu itu. Yang melibatkan oknum lain, melibatkan pihak lain. Harus ada pertarungan antara satu Allah dengan Allah yang lain. Kemudian Allah yang menang ini mengklaim dirinya sebagai pencipta. Saudara, kitab Kejadian tidak mencatat demikian. Kitab Kejadian mencatat bahwa ketika Allah menciptakan alam semesta, menciptakan dunia, dia menciptakan dengan kuasanya sendiri, dengan dirinya sendiri tanpa bantuan dari siapapun dan apapun. Dan ini menunjukkan dialah Allah pencipta yang cukup pada dirinya sendiri. The self-sufficient creator. Dia tidak memerlukan apapun di luar dirinya untuk menciptakan seluruh isi alam semesta. Dan saudara, kalimat pertama, firman pertama yang keluar dari Allah adalah jadilah terang. Saudara, kalau kita baca sejenak, mengerti sejenak ya, oh apa bedanya nih ya kalau gitu terang yang ini sama di hari keempat. Ya. Di hari keempat kita tahu, tadi kita sudah review, ada matahari, bulan, bintang-bintang, ya, benda-benda penerang. Kalau gitu bedanya apa? Terang ini dengan yang ada di hari keempat. So saya mengajak kita untuk melihat kalimat pertama dari penciptaan Allah ini, jadilah terang. Seperti ini. Tadinya bumi lifeless, nggak ada kehidupan kan. Dan Allah berkata, jadilah terang. Itu artinya jadilah kehidupan di dalam bumi. Jadilah diriku, kata Allah, dinyatakan melalui bumi yang aku ciptakan. Jadilah nyata kuasaku, kata Tuhan. Kuasa Allah yang tidak terlihat itu menjadi nyata ketika dia menciptakan terang, kehidupan di bumi. Bumi yang tadinya kosong, bumi yang tadinya lifeless, menjadi berwarna, menjadi penuh dengan kehidupan yang datang dari Allah. Dengan demikian, jadilah terang adalah tindakan Allah untuk memberi hidup kepada dunia yang lifeless, kepada dunia yang kosong. Dan saudara, bukankah di bagian lain dari Alkitab dicatat juga demikian? Ketika Yohanes membuka Injilnya, salah satu kalimatnya berkata, dalam Dia, di dalam Kristus, di dalam Tuhan, ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ketika Allah berkata, jadilah terang, di sanalah ada kehidupan yang indah, di sanalah ada pengenalan akan Tuhan di tengah dunia. Karena itu saudara, dua teolog, Kevin Van Hooser dan Daniel Trayer, merenungkan bagian ini dengan demikian. Teologi hanya dimungkinkan ketika Allah memancarkan terangnya kepada sesuatu, seseorang yang bukan Allah. Kita manusia bisa mengenal Allah ketika Allah menerangi hati kita. Kita manusia bisa mencari Allah hanya ketika Allah menerangi kegelapan hati kita. Jadilah terang. Dan saudara, dari 5 ayat pertama dari pasal 1 dan juga 3 ayat pertama dari pasal 2, saudara, kita diajak untuk melihat bagaimana ritme kerja Allah. Saudara, perhatikan bagaimana setiap kali Allah menciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6, dia berkata berfirmanlah Allah. Allah melihat, berfirmanlah Allah. Allah memisahkan, berfirmanlah Allah. Allah menamai, Allah memberkati. Artinya apa saudara? Allah berkreasi.
Ada ritme kehidupan, ada ritme kerja dalam rupa kreasi, karya, kerja. Dan semua yang Allah kerjakan itu punya tujuan dan punya kebaikan. Karena itu dikatakan setiap kali Allah mencipta, diakhiri dengan kata amat baik, sungguh amat baik. It was good, it was very good. Dan saudara, ketika Allah sudah menyelesaikan semua ritme kerjanya, semua ritme kreasinya, saudara, Allah beristirahat. Allah telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya dan dia berhenti, rested, atau dalam bahasa Ibrani Shabbat, pada hari ketujuh dari segala pekerjaan yang dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari ketujuh itu dan menguduskannya. Karena pada hari itulah dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. So jangan mengerti Allah berhenti berarti oh Tuhan tuh malas begitu ya. Udahlah sampai hari ke-6 aja. Sebenarnya mungkin bisa sampai hari ke-16. Dia berhenti di hari ke-7 gitu. Saudara, ketika Allah berhenti, artinya Allah puas. Allah menikmati semua yang sudah dia ciptakan. Yang sungguh amat baik itu. Dia melihatnya, dia berhenti, dan dia puas dengan ciptaan yang sempurna itu dan sungguh amat baik. Saudara, inilah ritme kerja Allah. Dia berkreasi, tapi dia juga berhenti dan dia puas akan semua yang sudah dia kreasikan. Nah, saudara, di dalam ritme Allah, kita juga bisa melihat ada keteraturan, saudara. Ketika Tuhan bilang Allah menamai terang itu siang, daylight, dan gelap itu malam, night. Lalu jadilah petang, jadilah pagi, atau datanglah petang dan datanglah pagi. Saudara, ada keteraturan di sini, ada keharmonisan, ada ritme kehidupan yang berjalan diatur oleh kuasa Allah. Nah, saudara, bukankah ini menunjukkan bahwa Allah yang kekal, Allah yang tidak dibatasi oleh waktu, tapi dia menciptakan seolah memakai tangannya di dalam kesementaraan, di dalam waktu, in time, waktu yang terbatas hanya oleh pagi dan petang, siang dan malam. Tapi anugerah Allah membuat Allah mampu untuk boleh menciptakan di dalam keterbatasan, di dalam waktu. Dia yang tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dia masuk di dalam yang terbatas untuk menyatakan siapa dirinya. Sebuah ekspresi kemurahan hati dari Tuhan bagi dunia ini. Dan saudara, inilah liturginya Allah. Inilah ritme kerjanya Allah. Allah mencipta untuk menyatakan dirinya, reveal himself. Dan Allah beristirahat, God rested, untuk menunjukkan kepuasannya akan semua yang sudah dia kerjakan. Dan Allah tidak berhenti pada dirinya sendiri. Dia mengundang manusia untuk bekerja bersama-sama dengan dia. Soalnya di dalam Kejadian 2 ayat 15 kita bisa baca manusia diundang untuk berpartisipasi di dalam ritme kerjanya Allah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakan dan memelihara taman itu. Saudara, kata mengerjakan dan memelihara bisa diartikan melakukan sesuatu sebagai ibadah kepada Tuhan. Menjaga sesuatu yang sebenarnya bukan milik manusia, tapi dijaga untuk sebagai pelayanan, penyembahan kepada Tuhan. Dari kata bekerja atau abad, saudara ya, di dalam bahasa Ibrani, kita akhirnya mengenal kata ibadah, saudara. Karena itu Allah mengundang kita di dalam ritmenya untuk boleh berpartisipasi di dalam semua yang manusia kerjakan, semua yang kita kerjakan sebagai ibadah, sebagai pelayanan kepada Dia. Saudara, kesimpulan dari semua ini adalah ketika Allah menciptakan, Dia sedang menyatakan dirinya sebagai Allah yang self-sufficient pada dirinya sendiri. Dan Dia mengundang kita untuk berkreasi di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Dialah Allah yang cukup pada dirinya sendiri, tapi berkenan untuk memberikan anugerahnya, kuasanya, kemuliaannya, kasihnya, kebaikannya kepada dunia ini, kepada manusia.
sebuah pengenalan akan diri Allah yang harusnya mengundang kita untuk boleh menyembah Tuhan. Karena penciptaan, creation, harusnya memimpin kita kepada liturgi penyembahan. A liturgy of adoration. Saudara, mari kita berhenti sejenak dan melihat kehidupan kita. Terutama mungkin hal-hal yang selama ini kita anggap remeh. Saudara, kalau kita bisa bangun pagi, menarik nafas sekali lagi di dalam hidup ini. Apa yang membuat kita bisa bernafas seperti itu? Seandainya Allah mengurangi sedikit kadar oksigen di dalam hidup kita, mungkin kita tidak akan bisa bernafas seperti biasanya. Atau ketika kita jalan-jalan gitu ya, mungkin perumahan kita bentuknya klaster, seperti kami di perumahan ada taman, ada danau gitu ya. Jalan pagi, kadang-kadang saya jalan pagi sama istri ya, kadang-kadang gak sering saudara ya. Ketika jalan pagi, kita bisa menghirup udara yang bersih, dan kita bisa kami bisa memijakan kaki, berjalan dengan baik. Pernahkah kita berpikir, kenapa itu bisa terjadi? Andaikan Tuhan mengurangi 0,0000 sekian dari nilai gravitasi kita, apa yang terjadi saudara? Kita mungkin akan sedikit melayang, atau posisinya nggak jelas, lama-lama pusing, lama-lama jatuh. Tapi hidup kita bisa ditopang sedemikian rupa, dari nafas yang kita hirup sampai kepada jejak langkah kita. Bukankah itu semua menunjukkan siapa Tuhan bagi kita? Dia tidak hanya menciptakan dunia lalu meninggalkan dunia begitu saja, tapi dia menciptakan dunia dan menopangnya. God creates and God sustains the world. Tuhan memelihara hidup kita. Saudara, itulah bagian pertama. Nah, saudara, bagian kedua yang saya mau ajak kita renungkan ada di dalam pasal 2. Ketika muncul bukan sekedar nama Allah, tapi Tuhan Allah. Atau dalam bahasa Ibrani, Yahweh Elohim. Saudara, dikatakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Dari pasal 2 ayat 4 dan seterusnya sampai pasal 3 bahkan. Dipakai nama Tuhan Allah, Yahweh Elohim di sana. Soalnya ini bukan sekedar, si Musa bosan ya sampai sama nama Elohim terus diganti nama begitu ya. Mencatat nama Tuhan sebagai Yahweh Elohim. Saudara, kalau kita melihat di sepanjang perjalanan umat Tuhan seterusnya bahkan setelah kitab Kejadian. Nama Yahweh adalah nama yang personal dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan itu bukan Tuhan yang jauh di sana. Tapi mengenalkan dirinya dengan personal, begitu intim, begitu dekat kepada ciptaannya, kepada manusia. Dan nama Yahweh saudara, bukan sekedar menunjuk Tuhan sebagai pencipta, tapi Tuhan sebagai penebus. Pribadi yang menciptakan manusia juga dengan begitu detail dan begitu intim. Saudara, seorang penulis bernama Victor Hamilton mengatakan bahwa nama Yahweh bukan sekedar sebuah label, bukan sekedar sebuah merek nama Allah begitu ya. Tapi sebuah teologi, sebuah pengenalan akan siapa sih Tuhan yang dipercaya oleh bangsa Israel waktu itu dan juga yang dipercaya oleh kita. Yahweh adalah sebuah janji bahwa Allah akan selalu hadir bagi umatnya bahkan ketika kehadirannya dipertanyakan. Yahweh adalah janji bahwa Allah akan selalu menjadi apa yang umatnya butuhkan. Karena itu Allah tidak hanya menjadi pencipta, tapi juga menjadi penebus bagi umatnya. Nah saudara, di tengah segala ciptaan Allah yang begitu luar biasa, Tuhan menciptakan manusia dengan sangat intim, sangat dekat. Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Maka manusia itu menjadi makhluk hidup. Saudara, Mazmur 139 merefleksikan bagaimana Tuhan menciptakan manusia dengan sangat indah, saudara. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Betapa ajaib apa yang kau buat dan jiwaku
benar-benar menyadarinya. Bagi saudara yang sudah punya anak, ketika anak itu ada di dalam rahim seorang ibu, ya, saudara yang menjadi ibu, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara rasakan ketika anak itu yang tadinya kan ada orang suka bandingin ya, seukuran apel lah, seukuran alpukat, seukuran mangga, seukuran pepaya gitu ya. Dari minggu ke minggu, bulan ke bulan. Sampai akhirnya anak itu menjadi besar, seakan aduh udah berat juga nih ya. Istri saya merasakan dulu ya, 5 tahun lalu. Dan ketika anak itu lahir, yang ibu-ibu, apa yang kalian rasakan? Bagi saudara yang bapak-bapak juga ketika melihat anak saudara lahir, apa yang saudara rasakan? Apa yang saudara lihat tentang Tuhan melalui kelahiran anak saudara? Saudara, ketika anak saya lahir, terus saya liatin, loh kok gak mirip saya ya? Ternyata saya baru tahu habis itu dari dokter anak, oh ini mukanya lebih mirip sama mama gitu. Tapi habis itu saya liatin bagian tubuhnya yang lain saudara. Jarinya, nah ternyata jarinya lentik seperti saya calon pianis mungkin ya. Habis itu saya bilang, nah ini baru anak saya. Dan saat itu saudara, saya nggak hanya melihat, oh anak saya mirip siapa ya di awal-awal ya. Tapi saya memikirkan ulang bagaimana tadinya dia yang ada di perut mamanya itu. Dari janin, embrio, sampai bisa sebesar itu dan lahir. Bukankah ini semua karya Tuhan? Tuhan yang menenun dia, membentuk dia. Begitu dahsyat dan ajaib karena kita nggak kepikir kok bisa bertumbuh seperti itu. Kok bisa lahir seperti ini, kok bisa mirip saya, kok bisa karakternya sama seperti mamanya, seperti papanya. Semuanya begitu dahsyat dan ajaib. Dan begitulah Tuhan menciptakan kita satu persatu. Dan saudara tibalah di bagian yang mungkin jadi favorit dari bapak-bapak ini ya. Saudara bayangkan ketika Tuhan menciptakan Hawa. Ya. Saudara silakan baca di pasal 2. Di sana Tuhan tidak menciptakan Hawa sepertinya terburu-buru gitu. Tapi ketika Tuhan membuat Adam tertidur, dia mengambil salah satu tulang dari rusuknya, menutupnya dengan daging. Kemudian dibangunnya, dibentuknya seorang perempuan. Lalu perhatikan saudara, Tuhan membawa perempuan itu kepada Adam. Saudara bayangkan peristiwanya seakan itu menjadi sebuah upacara pernikahan pertama mungkin saudara. Adam yang lagi tidur, dia seperti effortless sekali begitu ya. Tiba-tiba bangun, lalu ada yang serupa sama dia, tapi kok lain gendernya. Dan ini dibawa oleh Tuhan secara pribadi. Karena itu saudara muncullah puisi pertama di dalam Alkitab. Ya. Inilah dia kata Adam. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dia akan disebut perempuan Isyah, sebab dia diambil dari laki-laki Ish. Saudara, inilah pertama kalinya Adam melihat ada yang serupa dengan saya. Sama tulangnya, sama dagingnya. Tapi kok berbeda? Tapi kok saya suka, saya tertarik. Inilah keindahan dari cinta pertama yang Tuhan buat di dalam penciptaan. Yang seharusnya kita syukuri. Nah saudara sekarang yang suami istri, mana yang suami istri? Boleh lihat pasangannya, coba sebentar aja 3 detik. 3 detik bisa jadi lama kalau cuman liatin aja saudara ya. Atau saudara yang pacaran boleh lihat pasangannya. Atau yang single saudara bisa melihat kepada diri sendiri. Saudara yang pasangan suami istri, lihatlah pasanganmu. Sudahkah saudara bersyukur kepada Tuhan untuk pasanganmu? Nah habis ngomong gini istri saya baru liatin saya ya. Saudara yang single, belum ada pasangan, ketika melihat diri saudara, saudara bersyukurkah akan kebaikan Tuhan yang menciptakan saudara dengan begitu indah, begitu dahsyat dan ajaib. Namun saudara sangat disayangkan di akhir bagian ini. Di pasal 3, semua yang indah, semua yang sungguh amat baik itu berubah menjadi mengerikan. Saudara ketika iblis masuk, ketika si ular tua itu masuk, dia berkata kepada Hawa, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua
pohon di taman ini bukan? Saudara, kalau kita ingat apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam dan Hawa, Tuhan bilang semua pohon boleh kamu makan kecuali satu. Ya. Tapi saudara, apa yang iblis katakan? Apa yang ular katakan kepada Hawa? Tentu Allah berfirman, jangan kamu makan semuanya. Dan kemudian iblis melanjutkan, masuk lebih dalam ke hati Hawa dengan berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tuhan bohong. Sebaliknya Allah mengetahui bahwa kamu akan menjadi seperti Allah. Semua yang Tuhan ciptakan dengan sungguh amat baik, semua yang Tuhan berikan dengan baik itu kepada manusia pertama, semua dibalikan oleh iblis. Karena itu saudara, saya setuju dengan D.A. Carson ketika dia berkata, dosa pertama adalah dosa melawan kebaikan Allah. Segala hal yang harusnya baik dari Tuhan, itu semua diputarbalikkan oleh iblis. Ketika Tuhan memberikan sebuah larangan yang sebenarnya untuk melindungi manusia, itu dijadikan larangan yang dibesar-besarkan dan seakan membatasi semua kehidupan manusia. Ketika Tuhan harusnya berelasi dengan akrab dengan manusia, entah melalui firman, entah melalui larangan, entah melalui berbagai hal yang dia ciptakan. Tapi iblis membalikan itu semua. Tuhan tuh gak mau berelasi sama kamu. Dia gak mau kamu menjadi sama seperti dia. Dan ketika dosa itu masuk, manusia yang harusnya adalah ciptaan, partisipan di dalam kreasi Allah, di dalam ciptaan Allah. Manusia mau menjadi kreator bagi dirinya sendiri. Manusia mau menjadi Allah bagi dirinya sendiri. Dan bukankah saudara itu adalah pemberhalaan? Dan akibat dari semua ini adalah maut. Rasa dari dosa bukan enak. Buah itu gak enak saudara. Tapi buah itu menuju kepada maut. Sebuah kehidupan tanpa Tuhan. Sebuah kehidupan yang membawa manusia tidak ada lagi di dalam terang Tuhan dan bersembunyi di dalam kegelapan dirinya. Sehingga Tuhan datang dengan sebuah pertanyaan. Di manakah engkau? Saudara, pertanyaan ini menunjukkan betapa gelapnya hati manusia. Pertanyaan ini menunjukkan seakan terang kehidupan yang tadinya Allah berikan, tiba-tiba padam. Nafas hidup yang Allah berikan seolah-olah berubah menjadi bau busuk karena hati manusia sudah kotor karena dosa. Pertanyaan yang menggema terus sampai sekarang, tapi menjadi pertanyaan yang berbalik muncul dari diri kita. Ketika kita mengalami kejahatan, hal-hal yang buruk di dunia ini, ketika kita melihat dunia ini begitu kacau, pertanyaan yang sama muncul, tapi dari diri kita. Dan memberontak berkata, di mana engkau? Di mana engkau Tuhan? Bukankah itu yang menjadi pertanyaan dan pemberontakan hati kita? Kita tidak melihat kepada betapa gelapnya hati kita, tapi kita menuduh dan melawan Tuhan. Tuhan, di mana engkau ketika semua yang jahat ini terjadi? Namun saudara, di sisi lain, kita bisa melihat bahwa pertanyaan ini adalah pertanyaan yang dipakai Tuhan untuk mencari manusia yang berdosa. Pertanyaan yang akhirnya membuat ada janji Tuhan, bahkan di tengah kutukan yang dia berikan. Saudara perhatikan, ada kutuk bagi semua ciptaan. Terkutuklah segala ternak, terkutuklah kehidupan manusia. Dengan susah payah semua manusia akan mencari apapun yang dia butuhkan. Bahkan bagi seorang perempuan, dengan susah payah perempuan akan melahirkan. Seorang laki-laki akan bersusah payah mencari nafkah segala yang dibutuhkan dalam hidupnya dengan bercucuran keringat. Dan tanah tidak akan menghasilkan yang baik, tapi menghasilkan duri dan semak duri. Karena semuanya sudah terkutuk karena dosa. Tapi di tengah kutukan itu, ada janji yang Tuhan berikan. Akan ada permusuhan antara keturunan perempuan dengan keturunan ular. Keturunan perempuan ini akan meremukkan
kepala ular, dan ular hanya akan meremukkan tumitnya. Sebuah janji keselamatan, saudara, di tengah kehidupan yang terkutuk. Sebuah janji yang akan terus diulang polanya di sepanjang kisah Alkitab. Ketika umat Tuhan panggil keluar, kemudian mereka berdosa, Tuhan mengutuk, menghukum mereka. Janji itu tetap ada. Ketika umat Tuhan berdosa, memberontak, menginginkan raja, menginginkan Tuhan yang lain, Allah yang lain, dan Tuhan membuang mereka. Janji itu tetap ada. Dan janji ini akhirnya akan digenapi ketika Yesus datang. Ketika Yesus mati bagi kita, manusia berdosa. Bahkan ketika kita masih berdosa. Ketika Adam dan Hawa masih di dalam kutuk dosa, rancangan keselamatan itu sudah ada. Bahkan sejak kekekalan, Tuhan sudah merancangkan keselamatan yang baik itu bagi semua manusia berdosa. Sebuah keselamatan yang indah, saudara. Karena diberikan justru di dalam keadaan manusia yang masih penuh dengan dosa, masih tidak berguna bagi Tuhan. Ketika kita tidak berdaya, tidak berguna, lemah, hancur karena dosa, janji Tuhan diberikan bagi kita. Sebuah janji yang harus dibayar dengan pengorbanan, saudara. Bagi Adam dan Hawa, Tuhan Allah dikatakan membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Dari mana jubah kulit ini, saudara? Selain ketika ada satu atau mungkin dua hewan harus dikorbankan. Harus ada darah yang tertumpah, saudara. Tapi darah yang lebih baik, pengorbanan yang lebih baik tersedia bagi semua kita ketika Yesus sudah disalib. Satu-satunya korban yang sempurna bagi kita. Supaya hati kita yang diselamatkan ini bisa bersorak-sorai, kata Yesaya. Karena kita sudah dipakaikan pakaian keselamatan. Jubah kebenaran. Dan Paulus akan menyuarakan kembali bagi semua kita yang sudah menjadi ciptaan baru. Bukankah kita harusnya mengenakan manusia baru itu. Yang telah diciptakan menurut kehendak Allah. Di dalam kebenaran Allah, di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Jubah yang lebih baik sudah dipakaikan bagi kita ketika Yesus dikorbankan sebagai pengorbanan yang sempurna. Nah, saudara, kitab Kejadian pasal 3 ditutup dengan perkataan demikian. Tuhan menghalau manusia dan di sebelah timur Taman Eden, Ia menempatkan kerup-kerup dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan kepada pohon kehidupan. Kejadian 3 ayat 24. Sebuah kehidupan dalam tanda kutip ya, di sebelah timur Taman Eden. Bukan sekadar menunjukkan kepada sebuah arah mata angin. Tapi ini sebuah kehidupan yang terkutuk karena dosa. Sebuah hidup yang di dalam ritme yang melelahkan, menyusahkan, restless, menggelisahkan hati kita. Itulah hidup yang kita hidupi sekarang, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita di tengah dunia saat ini. Mungkin kita pernah bertanya, kok susah ya cari kerja? Bisnis saya nggak maju-maju, apa yang salah dengan strategi bisnis saya? Kenapa ya cari kerja susah? Apa yang salah dengan diri saya? Apakah saya kurang pintar? Apakah saya kurang kreatif? Saya pengen hidup nyaman, saya cuma pengen hidup nyaman. Apa yang salah sih kalau saya mencintai kenyamanan, mencintai harta, mencintai kekayaan? Saya hanya pengen puas dengan cara saya dan semua hidup saya ada di dalam kendali saya. Apa yang salah dengan semua pilihan ini di tengah hidup yang sulit ini? Semua pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita yang mungkin bisa dirangkum dengan sebuah pertanyaan, what's wrong with this world? Apa yang salah dengan dunia ini? Saudara, kita bisa memberikan banyak sekali jawaban. Seorang penulis bernama Gilbert Keith Chesterton, G.K. Chesterton, di dalam sebuah kesempatan ketika dia diminta untuk menulis sebuah artikel di majalah Times di London, dengan tema ini, saudara, what's wrong with this world?
Saudara sebagai seorang penulis, Chesterton mungkin bisa menulis berparagraf-paragraf ya, beribu-ribu kata tentang tema ini. Tapi menarik sekali saudara, dia hanya menulis dengan satu kalimat. What's wrong with this world? Dia jawab, I am. Apa yang salah dengan dunia ini? Apa yang buruk dari dunia ini? Saya. Saudara menyadari keberdosaan kita. Menyadari bahwa ada yang salah di dalam hati kita. Menyadari betapa kacaunya ritme hidup kita. What's wrong with this world? What's wrong with this life? I am. Semua ini adalah langkah awal untuk kita kembali kepada Tuhan. Kembali mengakui bahwa hidup ini bukan tentang siapa sih saya, tapi siapa Tuhan yang sudah menciptakan dunia dengan sungguh amat baik. Bahkan ketika di dalam dosa, di dalam kutuk dosa, Tuhan juga menjadi penebus bagi dunia. Dan hidup ini bukan tentang apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya banggakan, tapi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan bagi saya. Segala sesuatu yang bisa kita lakukan, apapun yang kita bisa sebut baik, itu gak berharga di mata Tuhan. Tapi yang berharga adalah apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Dia mencipta dengan sungguh amat baik. Dan juga dia menebus dengan satu-satunya pengorbanan yang sempurna. Sebuah kabar baik saudara, di tengah dunia yang berdosa ini. Kabar baik yang membuat kita percaya bahwa semua hal buruk yang terjadi tetap ada di dalam kuasa dan kendali Kristus. Dia raja atas dunia ini. Kabar baik yang memberi penghiburan bahwa Allah Sang Pencipta tidak pernah meninggalkan dunia ciptaannya sekalipun ada di dalam kutuk dosa. Tapi Tuhan menebus dunia ini. Kabar baik yang memberikan kelegaan bagi ritme kehidupan kita yang kacau dan melelahkan. Karena Tuhan selalu membuka tangannya untuk membuat kita beristirahat di dalam kasih-Nya dan membuat kita puas karena kehadiran Tuhan yang setia di dalam setiap ritme kehidupan kita. Kabar baik yang mengundang setiap kita untuk hidup di dalam ritmenya Allah. Berkreasilah, berkarya untuk kemuliaan Tuhan. Bersyukur untuk setiap hal yang kita punya. Bukan karena kita yang lakukan, tapi karena kesetiaan Tuhan memelihara hidup kita. Dan temukanlah kepuasan yang sejati. Karena kepuasan kita bukan terletak pada diri kita, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan memiliki dan memegang kendali atas hidup kita. Saudara, berkaryalah, bekerjalah, berumah tanggalah, beranak cuculah, berbisnislah dengan segala hal yang baik yang sudah Tuhan berikan. Tapi ingat, semua yang kita kerjakan adalah untuk kemuliaan Dia. Dan ketika kita melihat hidup kita sehari-hari, setiap saat bersyukur saudara. Karena ketika kita masih bisa hidup, bahkan dengan hal-hal yang kita anggap remeh, itu semua karena Tuhan setia memelihara kita. Tangan Tuhan tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Dan ketika mungkin hidup ini membuat kita merasa lelah, mengkonsum diri kita. Mari berhenti sejenak. Mari ambil cuti. Mari ambil waktu untuk liburan. Dan di sana kita bisa menikmati kembali indahnya kehadiran Tuhan bagi kita. Mengalami lagi kasih Tuhan bagi kita. Mengalami lagi kita boleh puas dengan semua yang Tuhan berikan. Nah saudara, jadikan ini ritme hidup kita selama kita di dalam dunia ini. Karena saudara di akhir nanti adalah tetap tentang Tuhan. Pada mulanya adalah Allah. Pada akhirnya adalah Allah. Mari kita terus lakukan ritme hidup Allah ini. Sampai langit dan bumi yang baru itu hadir bagi kita. Tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi maut, tidak ada lagi duka cita, tidak ada lagi kegelapan dan malam. Karena Tuhan sudah menerangi semua hidup kita. Menjadi terang yang sejati bagi hidup kita. Mari kita berdoa.
Saudara, mari kita datang kepada Tuhan dan merenungkan firman Tuhan hari ini dengan dua pertanyaan ini, saudara. Saudara, selama kita hidup sampai hari ini, apapun musim hidup kita, apapun yang kita alami, hal-hal apa yang sedang kita syukuri dari Tuhan? Ataukah hidup kita selama ini lebih banyak dipenuhi dengan keluh kesah, bahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang menuduh dan melawan Tuhan? Mari pakai waktu untuk bersyukur untuk kesetiaan Tuhan, untuk kasih Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan, untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Dan yang kedua, saudara, apakah ada hal-hal di dalam hidup kita yang membuat kita jauh dari ritme hidupnya Tuhan? Maukah kita kembali lagi ke dalam ritme Tuhan yang penuh anugerah dan penuh kasih? Di tengah setiap kesibukan kita, di tengah setiap ketakutan dan kekhawatiran di dalam hidup kita, di tengah berbagai kejadian atau mungkin pribadi orang-orang yang membuat kita kecewa, putus asa, merasa malu, merasa gagal. Semua hal, semua orang yang menekan ritme hidup kita dengan begitu berat. Apakah di tengah semua itu kita mau kembali kepada ritmenya Tuhan? Ritme yang memberikan kelegaan bagi hati kita yang resah. Ritme kehidupan yang memberikan kasih yang menerima kita apapun kondisi hidup kita. Ritme yang memberikan damai sejahtera sekalipun hidup ini penuh dengan badai pencobaan. Maukah kita kembali kepada ritmenya Tuhan bagi kita? Dan kita bersyukur untuk semua yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Mari datang kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan, terima kasih karena Engkau sudah menjadi pencipta dan penebus bagi hidup kami. Tuhan, terima kasih ketika kami boleh menikmati segala yang baik yang sudah Tuhan ciptakan, yang sudah Tuhan sediakan bagi hidup kami. Dan Tuhan, kami juga berterima kasih, kami bersyukur di dalam kehidupan kami yang kotor karena dosa. Ketika kami tidak mencari Tuhan, Tuhan tetap mencari kami, menemukan kami di dalam kondisi yang paling gelap sekalipun. Dan Tuhan menyelamatkan kami. Bukan dengan harga yang murahan, tapi dengan harga yang begitu mahal. Karena Engkau memberikan dirimu sendiri. Tuhan, bawa hati kami untuk bersyukur lagi untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Untuk keselamatan yang Tuhan berikan tidak hanya untuk hidup yang akan datang, tapi juga hidup kami di masa kini. Ada janji yang Tuhan berikan, supaya kami boleh tetap merasa lega, merasa diterima, dikasihi oleh Tuhan, di tengah berbagai hal buruk yang kami alami. Dan kami boleh melihat, ada Sang Pencipta dan Penebus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang begitu setia, di dalam setiap musim kehidupan kami, di dalam setiap ritme di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami akan menjalani kembali ritme hidup kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, untuk melihat kembali kepada Engkau. Mengalami lagi ritme hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Dan kami mau setia melakukan itu. Sampai suatu saat nanti. Pada akhirnya, in the end, adalah tentang Tuhan. Karena langit dan bumi yang baru sudah Tuhan janjikan bagi kami. Saat yang indah di mana kami boleh bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.